Shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk semua kasih kebaikan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Kami bersyukur, terima kasih. Tiba saatnya kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 49 ayat 1-5. Tuhan berkati kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus, beri kami pengertian, beri kami hikmat agar supaya firman Tuhan ini kami semua membaca, mendengar, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Terpuji-puji nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiga yang esa. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Mazmur 49 ayat 1-5, kebahagiaan yang sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan permainan kecapi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 49 ayat 1-5, undangan universal untuk mendengarkan hikmat. Bagian pembukaan Mazmur 49 ini adalah seruan yang bergema seperti pegunungan, seperti pengumuman penting yang harus didengar oleh setiap makhluk. Shalom. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Tiba saatnya kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, sucikan tubuh, jiwa, roh kami. Sucikan hati agar firman Tuhan ditaburkan. Benih ini akan bertumbuh subur, berakar, berbuah, berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 49 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kebahagiaan yang sia-sia untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada Amsal dan akan mengutarakan peribahasaku dengan permainan kecapi. Demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkannya, dan melakukan dalam hidup tiap-tiap hari. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 49 ayat 1-5 adalah undangan universal untuk mendengarkan hikmat. Bagian pembukaan Mazmur 49 ini adalah seruan yang bergema seperti pengumuman penting yang harus didengarkan oleh setiap makhluk hidup. Pemazmur adalah Bani Korah. Tidak berbicara hanya kepada segelintir orang, tetapi kepada seluruh dunia. Yang pertama, undangan untuk semua makhluk. Ayat 2-3, dengarlah ini hai segala bangsa, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik orang kecil maupun orang besar,
orang kaya, orang miskin sekaligus. Dalam Mazmur 49 ayat 2 dan 3. Penting untuk dicatat bahwa hikmat Tuhan tidak eksklusif. Ayat ini meruntuhkan semua tembok sosial yang dibangun manusia. Segala bangsa dan penduduk dunia, tidak terbatas pada Israel, ini adalah kebenaran universal. Orang kecil atau orang rendah dan orang besar atau orang terhormat, kekuatan atau jabatan tidak relevan di hadapan kebenaran. Orang kaya dan orang miskin, kekayaan materi tidak memberikan keunggulan dalam memahami hidup. Ketika pemazmur berkata, "Dengarlah ini," dia menekankan bahwa topik yang akan disampaikan ini sangat krusial, mengatasi semua perbedaan status yang kita banggakan atau ratapi. Ketika menghadapi kematian, semua gelar kekayaan lenyap. Oleh karena itu, semua orang harus mendengarkan hikmat yang dapat mempersiapkan kita untuk realitas tersebut. 2. Isi hati yang penuh hikmat, ayat 4-5. Mulutku akan mengucapkan hikmat, yang direnungkan hati ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada amsal, akan menguak teka-tekiku tentang kecapi. Mazmur 49 ayat 4 dan 5. Poin renungan adalah pemazmur di sini menyatakan jaminan kualitas dari pesan yang akan disampaikan. Ini bukan gosip atau pendapat pribadi, melainkan hikmat atau kebenaran praksis yang diilhami oleh Tuhan tentang cara hidup yang benar. Pengertian atau tebuna, pemahaman mendalam tentang cara kerja dunia dan rencana Tuhan. Amsal dan teka-teki, kebenaran-kebenaran mendasar yang disajikan dalam bentuk puitis dan terkadang membingungkan yang membutuhkan perenungan. Ayat 5 menguak teka-tekiku tentang kecapi, menunjukkan bahwa hikmat ini disajikan dengan keindahan dan kesenian. Kebenaran rohani bukan hanya kering dan teoritis, tetapi juga indah dan menggerakkan jiwa seperti alunan musik. Yang ketiga, persiapan untuk teka-teki kehidupan. Meskipun biasanya dibahas dalam kelompok, berfungsi sebagai jembatan yang kuat, seringkali diterjemahkan, "Mengapa aku takut pada hari-hari celaka apabila kejahatan orang mengepung dan melingkari aku." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa pemazmur begitu yakin dan berani mengundang semua orang? Karena ia memiliki jawaban atas pertanyaan yang paling menakutkan. Mengapa orang jahat, orang kaya seringkali tampak menang dan sukses di dunia ini? Sebelum pemazmur ini mengungkapkan bahwa kekayaan dan kemuliaan tidak abadi, pemazmur memberikan kita keberanian. Ia mengatakan, dengan pengetahuan ini hikmat yang akan diungkapkan. Tidak perlu takut pada mereka yang mengandalkan kekayaan dan merencanakan kejahatan. Seruan ini adalah seruan kepada kita hari ini, berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan kita. Apakah kita sibuk mencari kekayaan atau sibuk mengeluhkannya? Dan dengarlah jawaban Tuhan atas ketakutan dan kecemasan. Tidak terletak pada uang, melainkan pada pemahaman abadi yang diberikan oleh firman-Nya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Mari kita menaruh seluruh kehidupan kita, harapan kita hanya kepada Tuhan. Tuhan saja satu-satunya sumber kebahagiaan sejati yang memberikan kita damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Untuk itu kita fokus terus kepada Tuhan. Hanya dari Dia saya datang pertolongan kepada kita. Segala bentuk pergumulan apapun dalam hidup kita serahkan kepada Tuhan. Hanya Tuhan saja yang bisa memberikan kita kelegaan. Tuhan yang punya firman berkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih. Jika dalam kehidupan kami tiap-tiap hari banyak sekali pencobaan dengan segala macam hal, tapi kami yakin dan percaya Tuhan yang kami percaya dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah Immanuel, menyertai, melindungi, dan memelihara kami, yang akan memberikan kami kepuasan dan kebahagiaan sejati yang berasal dari surga. Terima kasih banyak Bapa. Pegang tangan kami jalan bersama-sama dengan kami siang dan malam. Apa saja yang kami lakukan Tuhan buat kami berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.